Selamat malam, perkenalkan nama saya Deva Sri Rezeki, Prodi D3 Teknik Sipil kelas 1C dari Politeknik Negeri Bengkalis. Dengan dosen pembimbing Pak Faisal Ananda dengan mata kuliah Peralatan Konstruksi. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi. Pertama, pengertian precast. Kedua, komponen-komponen struktur gedung. Ketiga, alat angkat. Beton precast atau beton pracetak, banyak orang sudah mengenal beton precast dengan material yang kokoh dan tahan lama. Beton precast atau beton pracetak merupakan material yang telah dicetak dan dibuat terlebih dahulu di pabrik. Tekstur dari beton precast umumnya ada yang kering dan basah. Material tersebut dibuat berdasarkan cetakan dan ukuran tertentu yang sudah disesuaikan dengan kondisi dan lokasi pembangunan. Bukan hanya itu, beton pracetak pun dirawat dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku hingga mencapai umur perawatan. Penggunaannya sendiri sudah banyak dimanfaatkan dalam berbagai pembangunan seperti perumahan, perindustrian, gedung, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis beton pracetak atau precast, satu box culvert. Box culvert adalah jenis beton pracetak berbentuk kotak persegi panjang. Biasanya jenis ini digunakan sebagai material pembangunan gorong-gorong, seperti ini gambarnya. Kedua, UDIX. DIX adalah bentuk pracetak yang berfungsi sebagai saluran drainase, seperti ini gambarnya berbentuk liter U. Paving block. Paving block adalah beton yang biasa digunakan untuk kebutuhan taman maupun halaman, seperti ini bentuknya. Selanjutnya, nomor 4, pipa beton RCP. Umumnya pipa tersebut terbuat dari plastik maupun PVC yang berfungsi sebagai saluran air, namun pipa ini berbeda karena terbuat dari material beton yang membuatnya lebih kuat dan kokoh. Sebagai material konstruksi, seperti ini bentuknya. Kastin berfungsi sebagai pembatas pada bahu jalan. Pagar panel. Pagar yang terbuat dari beton ini biasanya digunakan untuk pemagaran pada perumahan, jalan, dan perkebunan, dan lain sebagainya. Seperti ini bentuknya. Road barrier. Road barrier merupakan jenis pembatas jalan yang digunakan untuk konstruksi permanen. Dapat kita lihat di gambar. Perbedaan beton precast dan beton konvensional. Lokasi pembuatan. 1. Beton precast dibuat di pabrik dengan mutu dan standar yang konsisten. Baru kemudian beton tersebut dipasang di lapangan untuk konstruksi. Untuk beton konvensional atau cast in case dibuat di lapangan atau lokasi konstruksi langsung secara tradisional. Kedua, proses pembuatan. Pembuatan beton pracetak memerlukan formwork. Saat pengecoran dilakukan, proses dalam pabrik ini juga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dibanding pembuatan beton ready mix secara konvensional. Selain itu, pembuatan beton precast juga dilakukan secara massal dan berulang. Kelebihan beton precast. Meskipun penggunaannya jauh lebih baru dibandingkan dengan beton konvensional, beton pracetak ternyata memiliki beragam keunggulan yang patut diperhitungkan. Beberapa keistimewaan beton pracetak diantaranya sebagai berikut. 1. Lebih hemat waktu dalam proses pengerjaan konstruksi. 2. Kualitas lebih baik dan terjamin dengan mutu yang sesuai standar. Ketiga, penggunaannya praktis dan efisien. Keempat, pernah ramah lingkungan dan tidak menimbulkan limbah pada lokasi konstruksi. Dan kelima, menghemat biaya konstruksi karena penggunaannya tidak memakai perancah dan baskinting, material yang menghabiskan biaya besar. Kelemahan beton precast. 1. Rawan deviasi. Proses pemasangannya sangat memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Hal ini sangat penting untuk menghindari adanya deviasi yang besar antara elemen dan elemen konstruksi. Proses pemasangan akan sulit apabila terjadi deviasi yang besar. 2. Panjang dan bentuk elemen terbatas. Beton precast kurang fleksibel untuk diterapkan pada banyak lokasi pembangunan. Pasalnya, pengaplikasiannya hanya bisa dilakukan di daerah yang memiliki alat untuk erection serta handling, memerlukan ruang yang besar.
Pemasangan memerlukan ruang yang cukup luas. Pada tahap ini diperlukan ketelitian yang sangat tinggi untuk instalasi yang sempurna. Komponen struktur bangunan. 1. Pada materi kedua, yaitu komponen-komponen struktur bangunan. 1. Kolom. Kolom dapat diibaratkan sebagai kerangka manusia. Jika terdapat bagian yang rusak, maka akan mempengaruhi seluruh ketahanan tubuh. Fungsi kolom sangat krusial sebagai penerus beban langsung ke pondasi. Kolom mempertahankan rumah dari tiupan angin kencang, beban dalam bangunan seperti manusia dan barang-barang, serta pengokoh bangunan agar tidak mudah roboh. Struktur kolom yang kuat tersebut menggunakan bahan besi dan beton, di mana gabungan kedua material tersebut tahan akan tarikan dan dorongan. Seperti gambar ini kerangka terbuat dari besi, sedangkan ini dari beton. Balok, jika kolom digunakan dengan posisi vertikal ke atas, maka balok diletakkan dengan posisi tertidur. Balok merupakan penguat horizontal yang berfungsi sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas. Seperti ini gambarnya, balok yang berada secara horizontal penguat pada kolom. Atap, bagian paling atas bangunan ini tentu wajib sebagai pelindung penghuninya. Pembuatan atap biasanya menyesuaikan dengan daerah tempat tinggal. Pembuatan atap harus merencanakan beberapa hal seperti luas area yang harus diberi atap, bentuk dan konstruksi yang diinginkan, serta lapisan penutupnya. Sementara di area atap terdapat rangka atap dan penopang rangka atap. Rangka ini berfungsi sebagai penahan beban dari bahan penutup atau atap, sementara bagian yang digunakan untuk penopang rangka atap ialah balok kayu atau baja. Seperti di gambar, ini sebagai penopang pada atap yang terbuat dari baja, dan ini adalah atapnya. Plat lantai. Plat lantai biasanya disebut dengan lantai tingkat yang letaknya tidak berada di atas tanah langsung. Plat lantai biasanya disusun dari balok-balok yang bertumpuk pada kolom struktur bangunan. Bahan plat lantai yang bermacam-macam, mulai dari kayu, beton, dan kayu semen. Sementara sistem plat lantai ada dua, yaitu plat 1 sistem dan plat 2 arah. Seperti pada gambar, terdapat plat lantai. Kelima, tangga. Tangga merupakan penghubung antara lantai 1 dengan lantai lainnya. Tangga biasanya terdiri dari komponen berupa plat, border, dan anak tangga. Tangga juga memiliki beberapa tipe, yakni tangga membentang horizontal, tangga spiral, tangga melayang, dan tangga penjepit sebelah yang bertumpu pada balok tengah. Seperti gambar ini contoh pembuatan konstruksi tangga. Keenam, pondasi. Pondasi hampir diketahui oleh masyarakat umum. Bagian yang langsung bertumpu dengan tanah ini jadi penyangga struktur bangunan di atasnya. Pondasi memang dibuat untuk menahan dari gempa, tekanan angin, dan kegiatan metafisik lainnya yang mampu menyebabkan kerusakan pada bangunan. Pondasi sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yakni pondasi dalam, pondasi dangkal, dan sesumuran. Ini contoh pondasi. 7. Galian tanah. Galian tanah nantinya akan terhubung langsung dengan bagian yang penting di tanah, seperti adanya bekas pondasi bangunan lama dan akar-akar pohon. Jika pada galian terdapat saluran pipa pembuangan, kabel listrik, telepon, maka secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Pengerjaan bagian ini biasanya diserahkan ke bagian kontraktor, karena segala kerusakan yang terjadi pada pengerjaan galian tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Seperti gambar ini masih pada tahap penggalian untuk pembuatan penggalian tanah. Struktur basement. Komponen ini biasanya digunakan pada lahan yang terbatas, sangat penting untuk merencanakan beban dan metode galian, untuk menghindari masalah yang timbul saat pelaksanaan pembuatan seperti penurunan permukaan tanah. Seperti pada gambar dapat kita lihat.
Selanjutnya, alat angkat. Pertama, crane crawler, alat bantu angkat barang yang satu ini umumnya dipakai di proyek-proyek pembangunan. Crane crawler memiliki jangkauan yang tidak terlalu panjang, tetapi bagian atasnya biasa bergerak 360 derajat. Kemampuan inilah yang membuat crane crawler bisa bergerak dengan luasa di dalam area suatu proyek. Alat untuk mengangkat material berat ini mampu mengangkut beban 40 ton hingga 3.500 ton. Crane crawler biasa dipindahkan dengan cara dibongkar lalu diangkut dengan menggunakan truk atau kapal ke lokasi baru. Kedua, tower crane berbeda dengan alat angkat barang sebelumnya. Alat bantu yang satu ini mempunyai kemampuan mengangkat material secara vertikal dan dari horizontal ke lokasi tujuan yang tinggi pada ruang gerak yang terbatas. Tower crane umumnya dipakai dalam proyek-proyek untuk proyek pembangunan gedung bertingkat dan juga jembatan. Alat angkat barang ini digunakan untuk memindahkan material bangunan dari bawah ke atas dan sebaliknya. Dalam penggunaannya perlu diperhatikan kekuatan angin, ayunan beban, dan kecepatan pemindahan beban dan pengereman mesin yang akan menentukan kapasitas tower crane. Dalam sebuah proyek pembangunan, penempatan dan pemakaian alat angkut ini harus diperhitungkan dengan matang agar penggunaan maksimal. Proyek-proyek pembangunan yang berskala besar biasanya menggunakan lebih dari satu tower crane. Alat ini tak hanya memudahkan memindahkan material, tetapi juga mempercepat pekerjaan. Dapat kita lihat contoh gambar crane crawler. Seperti ini gambarnya. Dia dapat berputar 360 derajat. Sedangkan tower crane seperti ini, berbentuk tower, dapat memindahkan barang dari atas ke bawah dan bawah ke atas. Ini juga contoh dari crawler. Ketiga, hose crane. Alat bantu angkat barang ini umumnya tidak digunakan pada proyek-proyek konstruksi, melainkan dipasang di pabrik-pabrik, gudang ataupun bengkel. Berbeda dengan alat-alat angkat barang di tempat terbuka, hose crane dipasang dalam ruangan, tempatnya di atas dekat dengan atap. Alat angkat barang ini memiliki perlintasan rel yang dirancang sedemikian rupa dan dilengkapi dengan roda sehingga bisa bergerak maju atau mundur dalam progres pemindahan barang. Hose crane juga dilengkapi dengan motor listrik yang berfungsi sebagai penggerak. Ada pula tali kawat baja sebagai komponen untuk mengangkat beban. Tak hanya mampu memindahkan barang-barang yang ringan saja, alat angkat barang ini juga bisa dipakai untuk memindahkan barang-barang yang berat. Seperti ini, gambar hose crane, kita lihat secara dekat. Sedangkan ini agak jauh, ini pemasangan dekat atap. Keempat, forklift. Angkutan multimoda ini tak berfungsi untuk membantu mengangkat ini juga barang saja, tetapi juga memindahkan ke lokasi yang berjarak dekat maupun jauh. Gudang industri dan perusahaan-perusahaan logistik pada umumnya menggunakan alat bantu angkat yang satu ini. Forklift memakai mesin diesel sebagai penggeraknya. Alat ini mampu mengangkat dan memindahkan beban sekitar 2,5 ton sampai dengan 15 ton. Jenis-jenis forklift yang tersedia di pasaran saat ini sangat beragam, antara lain forklift rack, truk, forklift elektrik, forklift diesel, dan forklift gasoline. Selain forklift yang menggunakan mesin, terdapat juga hand forklift stacker yang menggunakan pompa hidrolis untuk memindahkan hand forklift atau stacker ke tempat lain. Ada yang menggunakan tenaga manusia atau didorong dan menggunakan motor, dinaiki dan disetir. Seperti ini gambarnya, alat angkut barang. Selanjutnya,
Aerial crane. Alat bantu angkat satu ini dipasang pada helikopter dan secara khusus dipakai untuk mengangkat beban yang sangat berat. Aerial crane menjadi solusi saat alat bantu angkat lainnya tidak mungkin digunakan untuk dibawa ke suatu lokasi. Biasanya alat angkat ini digunakan pada program-program penanggulangan bencana dan untuk menyalurkan bantuan ke suatu daerah terisolasi. Seperti gambar, helikopter dipasangkan untuk mengangkat suatu beban. Selanjutnya, mobile crane atau truk crane. Alat angkat barang ini terpasang pada mobil ataupun truk sehingga mudah berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Kendaraan yang sudah dilengkapi dengan alat angkat di bagian atasnya ini memiliki tiang yang berfungsi sebagai kaki untuk penyangga agar tetap seimbang saat mengangkat beban yang berat. Tak hanya itu saja, alat ini juga memiliki kemampuan berputar 360 derajat sehingga semakin efektif untuk membantu menyelesaikan pekerjaan. Ini gambar mobil crane atau truk crane. Ini tiang untuk berfungsi sebagai kaki penyangga. Ini ya. All-terrain crane, seperti namanya, alat bantu angkat barang ini dirancang dengan beragam fungsi atau multifungsi. Selain memiliki kemampuan yang mengangkat barang, all-terrain crane ini tidak hanya bisa melewati jalan-jalan yang halus saja, tetapi juga bisa menembus jalan yang sulit, kasar, dan berbatu atau rough road. Dengan rancangan yang kuat dan modern, alat bantu angkat ini cocok dipakai untuk proyek pembangunan di daerah-daerah yang belum pernah dijangkau. Gambar all-terrain crane. Alat bantu angkat barang ini hanya tersedia untuk barang-barang super berat atau medan yang sulit, alat angkat yang tadi. Banyak juga alat bantu angkat untuk medan yang rata dan dengan barang-barang yang ringan, antara lain hand pallet, bentuknya seperti dongkrak mobil yang sering kita jumpai di bengkel. Prinsip kerjanya pun sama, yaitu menggunakan pompa hidrolis. Fungsi pemindahan barang lebih diutamakan pada hand pallet. Oleh karena itu, tinggi angkatnya hanya puluhan sentimeter. Drum porter. Fungsi dan cara kerjanya mirip dengan hand pallet, namun digunakan khusus untuk memindahkan drum. Alat ini memiliki penjepit yang dapat dikaitkan pada bibir drum sehingga mempermudah pemindahan drum. Seperti halnya hand pallet, drum porter hanya mengutamakan fungsi pemindahan drum dan tidak dapat digunakan untuk pemindahan atau menuang isi drum. Drum lifter. Inilah bila Anda memerlukan pemindahan atau penuangan isi dan pengisian drum. Bila drum porter tadi untuk memindahkan drum saja, tapi drum lifter untuk bisa penuangan dan pengisian drum. Alat ini adalah yang Anda cari, dilengkapi dengan pengait drum untuk menggigit bibir drum serta tuas untuk miringkan drum sehingga 300 derajat. Terdapat dua macam tenaga penggerak yang umum untuk drum lifter, yaitu pompa hidrolis dan motor elektrik. Ini gambar hand pallet, drum porter, dan ini drum lifter untuk pengisian drum. Sekian materi yang saya dapat sampaikan sedikit. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.